Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Gereja Kristus Tuhan Jemaat Ebenezer Sumbawa. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, tamu undangan, dan juga tidak lupa kepada segenap anggota Jemaat Gereja Kristus Tuhan. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada pembicara kita pada malam hari ini, Ketua Sinode Gereja Kristus Tuhan, Bapak Hadi Sugianto. Selamat datang Bapak, yang akan melayani firman pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam momen yang sungguh berbahagia ini, mari kita akan bersama sebelum memulai di dalam acara dan juga ibadah Natal pada sore hari ini, kita akan melihat short movie, film pendek dengan berjudul Joy to the World, yang akan mengantarkan kita di dalam ibadah Natal pada sore hari ini. Lampu dapat dipadamkan. Halo Pak, Siska, bagaimana tugasnya kemarin? Apakah sudah selesai? sebentar lagi selesai Pak. Baik, saya tunggu di ruangan saya 30 menit lagi. Baik Pak, akan segera saya selesaikan. Nih, kerjain, jangan sampai salah. Yang kemarin juga masih ada yang salah. Jangan lupa direvisi sekarang. Nih sekalian punya gua, kerjakan sekarang. Tapi aku masih harus selesaikan tugas dari Pak Bos dulu. Ini nyusul ya. Enak aja nyusul-nyusul. Aku bilang sekarang ya sekarang. Kerjakan sekarang. Aduh. Hidup kok nggak ada damai-damainya. Ruwet deh. Nggak di rumah, nggak di kantor. Gini aja. Oke deh, aku selesaikan sekarang. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di tempat ini terlebih dahulu. Apa hal sulit yang pernah engkau alami di dalam kehidupanmu? Saya ingin mendengar jawaban dari Saudara Aldo. Kalau dari saya, hal yang paling sulit saya lakukan adalah untuk menahan tidak berkata kasar. Apalagi dengan orang yang sudah membuat saya kesal. Terima kasih Aldo. Nah selanjutnya, saya ingin mendengar jawaban dari Saudari Dona. Kalau saya, hal yang sulit untuk dilakukan itu menahan amarah. Terima kasih Dona atas jawabannya. Satu lagi yang saya ingin dengar jawabannya dari Saudari Siska. Silahkan Siska. Hal sulit yang pernah saya alami adalah mencoba memaafkan orang yang menyakiti hati saya. Terima kasih jawabannya. Aldo, Dona, dan Siska. Ya teman-teman, setiap kita pasti pernah memiliki kesulitan dalam kehidupan kita. Baik itu dalam komunitas kita,
di dalam studi kita, bahkan di dalam pekerjaan kita. Seperti Siska katakan barusan, bahwa hal yang paling sulit adalah mengampuni dan berdamai dengan orang yang telah menyakiti hati kita. Tetapi saat engkau dan saya mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan dan berdamai, sesungguhnya kita memberikan kesempatan agar pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Engkau dapat terlepas dari namanya dendam, engkau dapat terlepas dari luka batin, engkau dapat terlepas dari yang namanya amarah. Sebab firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Jadi jangan sampai kita tidak mau mengampuni orang lain. Karena itu tandanya kita tidak mengikuti teladan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mengampuni kita dan memberikan pembebasan kepada kita dari dosa-dosa kita. Sebab firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 dan 14 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kita. Allah menyatakan kasih-Nya bagi kita, sehingga Ia memberikan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Itulah sukacita terbesar, itulah joy yang terbesar bagi kita. Biarlah firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan hari ini, memampukan kita semua yang ada dalam ruangan ini untuk berdamai, untuk belajar mengampuni seperti yang Tuhan inginkan. Demikianlah firman Tuhan. Ternyata selama ini aku udah jahat banget sama Siska. Aku harus minta maaf sama dia. Tapi kan jabatanku lebih tinggi daripada dia. Masa aku yang harus minta maaf duluan sih? Lagian namanya dia mau maafin aku. Tahu ah. Gimana ya caranya maafin orang segampang itu? Dia kan udah jahat sama aku. Masa iya sih semudah itu aku maafin? Jangan sampai kita tidak mau mengampuni orang lain. Karena itu tandanya kita tidak mengikuti teladan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mengampuni kita dan memberikan pembebasan kepada kita dari dosa-dosa kita. Tapi kalau aku nggak mengampuni Clara dan Donna, artinya aku nggak menunjukkan kasih Kristus di dalam hidupku. Siska, kamu sibuk nggak? Ke ruangan aku sekarang ya? Siap-siap aja tuh. Paling kamu ntar diomelin lagi. Ada apa ya, Donna? Siska, sini masuk. Duduk dulu. Gimana kerjaan kamu hari ini, Siska? Udah selesai? Oh, ada yang belum selesai. Aku kerjakan sekarang. Gak apa kok sis, santai-santai aja. Aku sebenarnya mau ngomong sama kamu soal sikapku yang kemarin-kemarin sama kamu. Aku mau minta maaf. Firman Tuhan semalam benar-benar nyadarin aku. Aku mau berubah. Kamu mau gak maafin aku? Kok kita sama ya?
Aku juga kepikiran terus setelah dengar firman Tuhan semalam. Aku juga baca lagi di Matius 18 ayat 21 dan 22 bahwa kita harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Terus aku mikirkan, masa aku nggak mau sih maafin temanku yang baru berbuat jahat sama aku beberapa kali? Kalau aku nggak mau maafin kamu kan, artinya aku nggak mau menunjukkan kasih Kristus ke kamu. Padahal Tuhan begitu mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk kita. Jadi aku berdoa dan mau mengampuni kamu. Wah, ternyata kita sama-sama bisa terberkati ya oleh firman Tuhan semalam. Mungkin ini rencana Tuhan buat kita. Iya bener, pasti ini rencana Tuhan supaya kita berdamai. Wah, makasih ya kamu udah mau maafin aku yang sebenarnya nggak layak buat dimaafin. Jangan begitulah, kita sebagai sesama anak Tuhan harus saling mengampuni dan mengasihi. Aku juga minta maaf ya Siska. Iya Clara, aku sudah memaafkan kamu. Aku denger-denger nggak ada suara ribut-ribut nih. Nah, gitu dong. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama bangkit berdiri. Melalui film pendek ini kita bersama disadarkan kembali tentang betapa baiknya kita mengampuni sesama kita dan menunjukkan kasih buat sesama kita. Karena Kristus telah menjadi teladan buat setiap kita. Dia telah memberikan kasih-Nya yang begitu besar buat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang di dalam hadirat Tuhan pada sore hari ini. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Akuilah bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, dan Ia akan selalu setia kepada ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus memimpin dan menyertai di dalam ibadah Natal pada sore hari ini. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang telah datang ke dunia yang gelap ini untuk memberikan terang, sukacita buat setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama mengagungkan Dia, menyembah Dia, dan menyanjung Dia di tempat yang maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi.
sanjung kau di tempat maha tinggi. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Katakan mulia, mulia. Katakan mulia, mulia. Sekali lagi sebab Engkau mulia dengan hati yang mulia dan layak dipuji, yang dulu ditantang dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, 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 atas semua yang di bumi. Kita akan memasuki di dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Evangelis Vero. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas kasih, rahmat, anugerah yang kau berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan, jikalau sore hari ini kami boleh dapat berkumpul bersama-sama di rumah-Mu ya Bapa, untuk kembali memperingati merayakan Natal dan mengingat akan kedatangan-Mu 2000 tahun yang lalu ya Bapa. Bapa di surga, oleh karena itu kami butuh pertolongan daripada Roh Kudus-Mu agar kami difokuskan untuk dapat memuji, bahkan terlebih lagi mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan, sabda-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, biarlah itu menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan,
untuk hamba-hambamu yang sore hari ini turut ambil bagian ya Tuhan. Baik itu liturgos, paduan suara, pemain musik, sound system, bahkan hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi mereka semua ya Tuhan, dan biarlah setiap pelayanan mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah perayaan Natal pada sore hari ini ke dalam tangan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Duduk. Kita akan bersama melihat nubuatan Natal yang akan terambil di dalam Yesaya pasal 7 dan juga Yesaya pasal yang ke-9. Dalam kitab suci tertulis Dia yang akan datang. Dia akan berkorban untuk menebus manusia yang berdosa. Para nabi menyebutnya Sang Immanuel. Kedatangannya akan membawa berkat yang besar, karena Dia adalah juru selamat. Dia adalah Raja, Imam, dan Nabi, seperti yang telah dinubuatkan tentang kedatangannya ke dunia oleh para nabi pada masa lampau. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bersama seluruh umat di seluruh dunia, mari kita berhimpun dan bersukacita bersama, karena kesukaan yang terbesar telah datang ke dunia, dan Kristus telah menyelamatkan setiap kita dari belenggu dosa. Mari kita bersama menyanyikan, "Hai mari berhimpun," dengan bersukacita kita. Mari kita bersama katakan, "Hai mari berhimpun dan bersukaria." Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan
Pujilah Tuhan Juru Selamat dunia. Mari kita pujikan bersama. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan Juru Selamat. Katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Yang Maha Mulia telah lahir di dunia untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Yang Maha Mulia lahirlah di bumi sama bersama dengan kita. Datanglah Dia mengampunkan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia, puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji Dia, dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Berita kelahiran Yesus. Lukas 2, 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hadi Sugianto, kita akan bersama melihat penampilan paduan suara GKT Ebenezer Sumbawa yang akan membawakan dua pujian, Joy to the World and Away in Manger. Joy to
Dia yang agung terbaring dalam palungan. Sang penebus dibungkus dengan kain lambing. Anak Maria dan Putra Tunggal Allah. Malaikat bersorak-sorai dan para gembala menyembahnya. Anugerah Allah yang dijanjikan untuk kita hargai, kita hormati, dan untuk dipuji. Bapak Surgawi, kami ingin bersama-sama bersyukur kepadamu untuk sore malam hari ini karena Tuhan boleh membawa kami untuk bersama-sama merayakan Natal sekali lagi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya pertolongan Allah Roh Kudus menjadi bagian kami
supaya sungguh momen Natal kali ini boleh membawa kami diperbaharui oleh Tuhan. Kami boleh memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, sebagai manusia yang baru, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan boleh dimuliakan lewat kesaksian-kesaksian hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa, tolonglah kami ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian pada sore hari ini. Atas nama Badan Pengurus Sinode Gereja Kristus Tuhan, saya juga ingin mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Biarlah Tuhan boleh terus menolong kita bertumbuh dalam kita mengiring Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tadi menyaksikan drama di awal sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya pikir itu adalah drama yang mengungkapkan siapakah kita dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Dosa itu menghancurkan emosi kita. Dosa itu menghancurkan cara berpikir kita. Dosa itu menghancurkan keinginan-keinginan kita. Dosa itu membuat kita tidak tahu harus seperti apa kita hidup ini. Kita bisa makan satu sama lain, kanibal antara sesama. Ya. Apa yang kita lihat dalam cerita tadi, saya pikir itu juga kadang terjadi di gereja, bukan? Ya, betapa sulitnya bahwa kita bisa lepas dari kerusakan-kerusakan emosi yang disebabkan oleh karena dosa. Rumah tangga juga bisa hancur gara-gara soal-soal yang seperti tadi. Saling menjajah, saling ingin mengendalikan, ingin menguasai. Demikian juga di dalam pelayanan, kadang kita juga menjumpai hal-hal yang seperti itu, sehingga ada banyak pertanyaan orang Kristen. Kenapa di luar ada yang begitu, di gereja juga hal yang sama terjadi? Padahal kita mengaku adalah orang Kristen, menjadi milik Kristus. Kenapa orang Kristen banyak yang kehilangan sukacita di dalam hidupnya? Bukankah Kristus datang dengan mengaruniakan sukacita di dalam kehidupan kita? Tetapi kenapa hidup ini banyak kesedihan? Kita sedih karena dosa menghancurkan banyak sisi hidup kita, bukan? Dosa membuat semua porak-poranda. Tetapi kabar baik hari ini Bapak Ibu dan Saudara adalah ketika Kristus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang bisa membuat kerusakan-kerusakan secara emosional, kerusakan-kerusakan dalam cara berpikir, kerusakan-kerusakan dalam mengingini sesuatu, itu bisa dipulihkan? Adalah firman Tuhan mengatakan, jika kasih Allah yang besar akan dunia ini menjadi milikmu dan juga milikku. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat kasih Allah yang besar akan dunia ini menunjuk kepada kasih agape. Bapak Ibu pasti kenal apa itu kasih agape. Kasih agape ini asalnya menunjuk pada kasih yang meluap, kasih yang meluber, menutupi semua objek yang ada. Saudara pernah lihat siaran TV waktu tsunami menghantam Aceh, waktu tsunami menghantam Jepang? Apa yang terjadi? Itu meluap meluber sedemikian rupa, ya. Yang dahsyat itu kan yang terjadi di Aceh, itu kapal bisa ada di kota karena air mendorong dia, menutupi semua rumah, menutupi banyak hal. Kasih agape itu diungkapkan seperti itu, Saudara. Kasih yang meluap, kasih yang meluber, menutupi banyak hal yang buruk, menutupi banyak hal yang kurang. Itu karena kasih Allah yang besar.
akan dunia ini. Itu sebabnya kasih agape ini juga bisa disebut dengan kasih yang punya kualitas tidak bersyarat. Allah mengasihimu dan mengasihiku itu tanpa syarat. Karena kalau Allah menetapkan syarat, tidak ada seorang pun di antara kita yang diizinkan nanti bisa masuk surga. Apa yang kita buat di dalam dunia ini, tidak ada hal-hal yang bisa membuat kita layak ada di dalam surga, saudara. Kecuali satu, Kristus mengasihimu, Kristus mengasihiku tanpa syarat. Bukan oleh karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan terlebih dahulu, yang kita kumpulkan terlebih dahulu, membuat engkau dan saya bisa masuk surga. Bukan. Tetapi oleh karena Kristus yang mengasihi kita dengan kasih agape, yang meluap, yang tak bersyarat, yang menutupi semua borok, semua dosa, semua kebrengsekan kita. Itu yang membuat kita bisa ada di dalam surga. Dan setelahnya, Tuhan mau berbuatlah baik. Kenapa? Karena engkau sudah ditebus. Maka berbuatlah baik. Tidak dibalik ya. Tidak dibalik. Tidak dibalik berbuatlah baik, maka engkau ke surga. Tidak. Tapi karena engkau dan saya sudah dikasihi oleh Tuhan, ditutupi semua dosa, kekurangan kita. Setelah itu Tuhan minta, sekarang berbuatlah baik. Perbuatan baik itu jadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih agape, kasih yang meluap sampai meluber inilah yang membuat dosamu, sebesar apapun dosamu, semerah apapun kesalahanmu, akan diampuni agar dirimu diselamatkan dari hukuman yang kekal. Saudara, kasih agape, kasih yang meluap sampai meluber inilah yang menutupi juga ketidaklayakan kita, ketidakpantasan kita dalam melayani Tuhan. Saya pernah bercakap-cakap dengan seorang pendeta, dulu kami bersama-sama satu kelas. Kami bisa bercerita begini, saudara. Aduh, kalau bukan karena Tuhan yang menutupi banyak hal dalam perjalanan kita melayani, ya, kita ini tidak pantas melayani. Kalau Tuhan mau melihat kekurangan, kesalahan yang kita buat sebagai pendeta, sudah dari lama kita ini ditendang oleh Tuhan untuk tidak boleh lagi melayani. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita buat salah, kita punya kekurangan, Tuhan tutup itu semua, supaya di hadapan Sang Bapa kita dianggap layak. Itu Kristus. Saudara mau tunjukkan prestasi apa di hadapan Tuhan dalam semua pelayanan yang kau lakukan? Sekarang mari kita lihat bagaimana kau beribadah setiap minggu. Cukup setia kan? Setiap minggu hadir? Kalau iya, saya setia setiap minggu hadir, Pak. Oke. Setiap minggu engkau duduk di dalam gereja, seperti apa sikapmu? Apakah engkau datang sebagai orang yang ingin memberikan persembahan yang terbaik, atau engkau datang ke gereja cari berkat? Kalau kita datang ke gereja cari berkat, itu saja sudah tidak pantas. Tapi sampai hari ini kau dan saya masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, bukan? Kenapa? Karena ada Kristus yang menutupi semua kekurangan dan kelemahan kita. Dalam bergereja, ibadah minggu, coba mari kita lihat bersama-sama diri kita. Dalam memberikan persembahan, sudah pantaskah kita memberikan persembahan sebagai persembahan yang terbaik? Kalau Tuhan tanya hari ini, berapa yang kuberikan kepadamu dan apa yang kamu berikan kepadamu? Pantas tidak? Kalau tidak pantas dan hari ini kita masih bisa beribadah, karena siapa? Karena Kristus menutupi langit kita,
supaya Bapa di surga menganggap kita masih pantas. Makanya dikasih kesempatan. Itu kasih karunia Allah yang besar, agape yang meluap. Kita yang diberikan kesempatan untuk melayani. Bagaimana sikap kita selama melayani Tuhan? Apakah sungguh bahwa sikap-sikap kita dalam melayani Tuhan adalah sikap-sikap yang juga pantas sebagai seorang pelayan? Itu sebabnya saya dengan teman saya bercerita, kita ini gak pantas loh sebetulnya untuk terus melayani. Banyak sekali kekurangan kita. Orang lain gak tahu kekurangan kita. Orang lain tidak tahu sisi gelap kita. Tapi Kristus menutupi kita sehingga kamu dan aku, kami berdua boleh melayani Tuhan sampai hari ini. Saudara, itu karena Kristus. Maka tidak ada prestasi yang patut kita banggakan. Itu sebabnya Kristus tidak pernah menetapkan syarat apapun untuk membuatmu dan membuatku layak ke surga nanti. Kecuali satu saja, kasihnya terlalu besar untukmu dan juga untukku. Siapakah kita sehingga kita tidak menghargai kasih Kristus itu, saudara? Dari drama yang tadi kita lihat di video, kita menemukan yang namanya Siska, Donna, Clara dalam hubungan, dalam relasi yang tidak baik. Ya, ada keinginan-keinginan yang kita lihat sebagai manusia berdosa, ada dalam relasi mereka dalam pekerjaan bersama di kantor. Tapi kemudian dalam cerita itu dikatakan mereka menjadi berubah. Di dalam diri Siska ada dorongan yang meluap untuk mengampuni. Sedangkan di dalam diri Donna kita juga melihat ada luberan rasa mau minta maaf. Ini pekerjaan siapa? Bukan pekerjaan manusia, saudara. Kenapa bukan pekerjaan manusia, saudara? Karena dalam cerita tadi, kalau yang satu minta maaf, satu memberikan maaf, sangat jelas itu didasari dari sebuah pertobatan karena mereka mendengarkan firman Tuhan. Maka itu bukan pekerjaan manusia. Apakah kita tanpa firman Tuhan bisa saling memaafkan? Bisa. Tapi kualitas permintaan maaf itu pun kita bisa lihat. Apakah sungguh-sungguh itu suci atau ada kepentingan-kepentingan manusia di dalamnya. Karena waktu yang akan kemudian membuktikan apakah kita menjadi manusia yang suka lagi mengungkit masa lalu. Dulu sudah maaf-maafan, tapi 5 tahun kemudian itu masih bisa diungkit. Itu bukan kualitas ilahi. Kualitas yang didasari atas kebenaran firman Tuhan untuk menyelesaikan persoalan. Bisa nggak secara emosi kita saling minta maaf? Bisa. Tapi kualitasnya tidak akan bertahan. Kita akan pakai itu sebagai senjata kita suatu saat untuk menghantam dia kembali. Karena kekurangan yang dibuatnya hari ini. Itu kita, saudara. Kadang kita hanya sering melakukan hal-hal yang kelihatan baik dari sisi emosional saja. Belum sampai kepada level bahwa kita ini sungguh-sungguh karena kasih karunia Tuhan. Kita memang benar-benar mau mengampuni, benar-benar mau menerima, benar-benar mau melepaskan pengampunan. Kalau itu pekerjaan Tuhan, firman pasti 5 tahun lagi terjadi masalah, tidak akan itu keluar dari mulut kita untuk menghina, menjelekkan, menjatuhkan orang yang karena kesalahannya kita ingat bertahun-tahun. Maka waktulah yang akan membuktikan kualitas apa yang kita lakukan, apakah sungguh itu dari Tuhan ataukah hanya sisi emosi yang kita kerjakan. Kemudian saudara, dari kalimat yang tadi kita baca Yohanes 3 ayat 16, kita menemukan kalimat setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apa artinya? Apakah asal ucapkan pengakuan percaya kepada Tuhan Yesus di depan pendeta,
atau kena tua lalu dapat hidup kekal di sorga. Apakah itu yang dimaksud? Percaya pada Tuhan Yesus tidak? Percaya. Apakah cuma itu yang dimaksud dengan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, saudara? Suatu hari ada seorang teman yang bercerita ketika dia naik taksi. Dalam perkenalan itu kemudian supir taksi tahu bahwa teman ini adalah seorang Kristen. Ya, dari percakapan pasti kemudian mungkin saling tanya ya, agamanya apa dan sebagainya. Lalu supir taksi itu bilang begini ke teman saya, "Bu, jadi orang Kristen itu enak ya. Cuma ngomong percaya Yesus sudah masuk surga." Enak ya Bu, cuma ngomong percaya Yesus masuk surga. Sepertinya semua dosanya hilang. Terus masuk surga karena ngomong percaya Yesus begitu saja. Lalu teman ini berkata kepada sang driver, "Kalau Bapak merasa bahwa masuk surga itu enak hanya dengan mengaku Yesus itu sebagai Tuhan, Bapak mau enggak mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidup hari ini?" Dia ditanya gitu. Sang driver ngomong, kayaknya enggak lah Bu. Kayaknya enggak lah. Lalu teman saya bilang, "Enggak gampang. Kalau kita menghidupi apa artinya percaya kepada Yesus?" Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sisi yang lain kita menemukan firman Tuhan itu yang berkata begini ya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Apa artinya, Saudara? Ternyata bukan sekedar asal ucap, asal mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan lalu masuk surga seperti pemahaman sang driver taksi itu. Bukan. Kata percaya di sini menunjuk pada arti kata iman, yang artinya adalah orang Kristen bisa saja mengaku bahwa percaya Yesus adalah Tuhan, namun belum tentu ia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Sebab setiap orang Kristen yang beriman ya akan membuktikan imannya dengan perbuatan. Orang Kristen sejati itu akan membuktikan iman itu dengan perbuatan. Dia akan melakukan apa yang Injil katakan dalam keseharian hidupnya. Maka benar Matius 7:21, bukan mereka yang terus berseru, "Tuhan, Tuhan, aku sudah melayanimu bertahun-tahun. Aku sudah membuat mujizat bertahun-tahun." Bukan ini. Kalau dia dalam hidupnya tidak melakukan kehendak Bapa di surga, tidak melakukan Injil dalam keseharian hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, drama singkat yang tadi kita lihat menunjukkan kepada kita dengan sederhana, Siska dan Donna dalam cerita yang tadi, setelah mendengarkan firman, hatinya masing-masing tertegun. Allah bekerja pada Donna, Allah bekerja pada Siska, membuat mereka gelisah. Ada yang menggelisahkan, ya. Ada yang membuat mereka tidak bisa tidur. Yang satu mikirin bagaimana saya harus mengampuni. Yang satu berpikir, saya harus minta maaf. Meskipun saya dalam posisi lebih tinggi dalam kedudukan di kantor, tapi Roh Tuhan menggelisahkan mereka seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang Kristen itu suka baca Alkitab, datang ke gereja dengan rajin dengan firman, tapi berhenti di situ aja. Berhenti di situ aja. Dia tidak bergerak masuk lebih jauh dengan melakukan firman Tuhan. Emosi kita itu bisa suka sama firman Tuhan tidak? Sangat bisa, Saudara.
secara emosional, ya, kita itu kadang butuh yang namanya lebih tahu lebih banyak emosi kita. Maka orang Kristen pasti juga banyak yang ingin lebih tahu banyak firman Tuhan. Itu baik atau tidak? Baik, tapi dia tidak boleh berhenti di situ. Kalau dia adalah seorang yang beriman kepada Kristus, dia harus melakukan. Kalau tidak, nanti Tuhan ngomong, aku gak kenal loh. Loh Tuhan, aku baca Alkitab seumur hidup sudah 10 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu, sudah loh Tuhan. Tiap hari saya lapor sama hamba Tuhan, baca dari pasal 1 sampai pasal 5, pasal 6 sampai 10, seterusnya. Saya lapor. Tapi Tuhan bisa ngomong gak? Aku gak kenal. Lalu kamu gak ada perbuatannya kok. Otakmu memang penuh dengan firman, hatimu berlimpah dengan firman, tapi mana perbuatan yang nyata dalam keseharian, dalam relasimu dengan istri dan suami, anak, dengan menantu, dengan pegawai, dengan siapapun, orang di gereja, bagaimana? Apakah engkau membuktikan bahwa engkau adalah seorang Kristen yang sejati dengan melakukan firman Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Siska dan Donna membuktikan imannya. Mereka bertemu, satu meminta maaf, satu melepaskan pengampunan. Dasarnya firman Tuhan, bukan hanya karena emosi. Saudara, dari mana kita bisa memperoleh iman yang dibuktikan dengan perbuatan? Hanya oleh karena anugerah Tuhan. Jadi inilah alasan mengapa Natal itu adalah sebuah joy. Joy to the world. Bukan sebuah happiness. Sebab kita ini orang berdosa butuh anugerah untuk diselamatkan. Dan Allah memberikan melalui Kristus yang lahir di dalam dunia ini. Saudara dan saya tidak cukup hidup hanya dengan happy-happy saja, ya. Jangan cukup merasa sudah happy ya cukuplah. Tapi kau dan saya harus bergerak memiliki joy dalam hidup ini. Sukacita. Sukacita itu buah roh, kata firman. Sukacita itu buah roh, hasil dari hidup hubungan kita yang baik dengan Tuhan, ketaatan kita, joy itu keluar. Kita tidak boleh cukup hidup sampai di level emosi saja, saudara. Kita harus sampai pada level hidup di dalam roh, sebab Tuhan itu adalah roh adanya. Artinya, semua kita harus menghadapi, menyelesaikan semua perkara kita dalam pimpinan roh. Itulah kesukaan yang Tuhan berikan dengan kasih-Nya yang besar. Selesaikan semua masalahmu di level roh, bukan di level emosi. Gimana menyelesaikannya di level roh? Allah mengatakan, kasihilah Tuhan Allah. Tuhan Allah itu roh, ya. Dengan cara apa? Segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Artinya apa? Hidup dalam pimpinan roh itu adalah mengasihi Tuhan dengan menundukkan emosi di bawah perintah Injil, menundukkan pikiran jahat pada kebenaran firman, menundukkan kekuatan di bawah otoritas kebenaran. Itu hidup dalam roh. Gak usah mikir yang aneh-aneh, hidup dalam roh harus pergi ke gunung sebulan. Bukan. Hidup dalam roh itu seperti itu. Itu sebabnya Allah memberikan joy, karena kau dan saya diminta hiduplah selalu di dalam roh. Biarlah Injil menjadi peganganmu dan kau memberikan diri kepada roh Tuhan untuk melakukan kebenaran dalam keseharian. Maka itulah kesukaan yang nyata yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Joy to the world, supaya kau dan saya berubah menjadi manusia baru, meninggalkan cara berpikir yang lama, melepaskan semua.
hidup bersama dengan Tuhan dan kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Inilah hidup kami ya Tuhan, tolonglah dan kasihanilah kami, supaya kami boleh terus dalam kemurahan-Mu. Kau ampuni kami di banyak hal. Biarlah Roh Kudus boleh membawa kami bertumbuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi Sugianto yang telah menyampaikan firman. Dan firman telah kita dengar. Kita harus melakukannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, karena joy itu sendiri telah datang ke dunia. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memasuki di dalam prosesi penyalaan lilin yang akan diiringi dengan lagu Oh Holy Night. Untuk nama-nama yang akan saya sebutkan dapat maju ke depan dan menyalakan lilin yang sudah disiapkan. Lampu dapat dipadamkan. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the sun found its glow. Angels' voices, oh night divine, oh Lord, when voices must fall, oh night divine. His love is love, and His gospel is peace. Change shall she pray, for His child is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Oh,
Untuk lilin yang pertama akan dinyalakan oleh gembala sidang setempat, yaitu Evangelis Werojo. Dipersilakan. Untuk lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Ketua Sinode Gereja Kristus Tuhan, kepada Pendeta Hadi Sugianto. Dipersilakan. Untuk lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Ketua Penatua pada Bapak Freddy Gunawan. Dipersilakan. Untuk lilin yang keempat akan dinyalakan oleh Ketua Panitia Natal tahun 2023 kepada Bapak Yusuf Lentik. Dipersilakan. Untuk lilin yang kelima akan dinyalakan oleh Ketua Komisi Sekolah Minggu kepada Ibu Cing-Cing. Dipersilahkan. Lilin yang keenam akan dinyalakan oleh Ketua Komisi Pemuda Remaja, akan diwakili oleh Saudari Agustin. Untuk lilin yang ketujuh akan dinyalakan oleh Ketua Komisi Bapak kepada Bapak Yudi Tanaya. Persilakan untuk maju ke depan. Untuk lilin yang terakhir akan dinyalakan oleh Ketua Komisi Wanita kepada Ibu Vero. Dipersilakan. Sudah boleh dinyalakan mulai dari Evangelis Vero untuk menyalakan lilin satu persatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon untuk bangkit berdiri. Kepada yang bertugas untuk membagikan terang lilin, dipersilakan. Jadi kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Oh Holy Night, Malam Kudus. Melalui terang lilin ini, kita diingatkan bahwa dunia yang gelap telah mendapatkan sinar, mendapatkan cahaya, yaitu Kristus sendiri. Mari kita bersama menyanyikan Malam Kudus. Malam kudus, di langit bertaburan, bintang gemilau derang gemerlap, termancar sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap.
di langit bertaburan, indah gemilang terang cemerlang. Malam kudus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap. Dan kini dunia dalam kegelapan menyambut Dia juru selamatnya. Mari sembah dengan hidup malaikat, malam kudus, malam yang cemerlang, malam kudus, malam Yesus lahir. Mari kita mari sembah, katakan mari sembah. Mari sembah dengan hidup malaikat, malam kudus, malam yang cemerlang, malam kudus, malam Yesus lahir. Kita akan bersama memasuki di dalam doa malam refleksi Natal yang akan dibawakan oleh Pendeta Hadi Sugianto. Bapak Surgawi, kami mau membuka diri kami di hadapan-Mu pada Natal yang kesekian kali kami boleh hadir, kami boleh ada di dalamnya. Kami ingin jujur di hadapan Tuhan betapa menyedihkan keadaan kami karena kami tidak bertumbuh dengan baik dalam iman kami kepada Kristus. Maka dalam Natal kali ini kami ingin membuka diri kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan boleh memperbaharui kami sekali lagi, membawa kami kepada tekad yang baru untuk boleh hidup di dalam kesukaan yang besar yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami dengan iman yang hidup yang disertai dengan perbuatan. Terima kasih untuk kasih Allah yang begitu besar yang menutupi segala kekurangan dan juga kelemahan kami. Tanpa kasih Allah yang besar, tanpa kasih agape, tidak ada satupun di antara kami yang dipandang layak oleh Bapa di surga. Kami sadar bahwa segala perbuatan baik kami, pelayanan kami, yang jika kami tidak melakukannya di dalam Kristus, akan dianggap sia-sia oleh Bapa di surga. Maka biarlah Engkau tolong kami ya Tuhan sejak hari ini. Kami ingin terus menyadari bahwa apapun yang kami lakukan, kami ingin melakukannya di atas iman yang benar kepada Kristus, disertai dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan Injil ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, menutupi banyak hal, bahkan dosa-dosa kami. Terima kasih kami boleh layak di hadapan-Mu karena Kristus semata-mata. Terpujilah Tuhan, bawalah kami Tuhan lebih dekat dan kami terus bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada hari ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kepada yang bertugas dimulai untuk bersiap-siap dengan diiringi pujian dari pulau dan benua. Dari pulau-pulau, benua-benua, seluruh muka bumi menyerukan pujian bagi Sang Penebus, yaitu Kristus Yesus buat dunia yang telah berkah. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi di dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Kita tidak lelah menyanyi juga bagi Sang Penebus. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan Katakan Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Tentara malaikat di surga meninggikan panglimanya. Lagu surga, lagu dunia menyambut dan sang terima buat setiap kita. Tentara malaikat di surga meninggikan panglimanya. Lagu surga, lagu dunia sama diterimanya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Katakan Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan mau selamatkan kami, bukan karena kebolehan, kegagahan kami, pada Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur sampai dengan hari ini. Begitu banyak berkat Tuhan yang kami terima ya Tuhan. Dan apa yang kami berikan ini kami berikan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bahkan dengan kerelaan hati untuk selalu dan senantiasa memuji Tuhan melalui harta benda yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terimalah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Saudara. Bapak Ibu diberi silakan untuk bangkit berdiri.
Kita akan berikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita bernyanyi doksologi, berkat akan disampaikan Pendeta Hadi, dan kita akhiri dengan amin song. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera di saat Natal kali ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan untuk duduk untuk mengambil waktu teduh sejenak. Silakan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memasuki di dalam kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Panitia Natal tahun 2023 kepada Bapak Yusuf Leti. Persilakan. Shalom. Kayaknya kurang semangat nih. Sekali lagi, Shalom. Terima kasih. Yang pertama dan yang utama, patut kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan kita yang Maha Kuasa, yang mana atas kasih dan karunia-Nya kita boleh bersama-sama melewati rangkaian ibadah perayaan Natal GKT Ebenezer tahun 2023. Yang terhormat Bapak Pendeta Hadi Sugiarto MPH, yang terhormat Bapak Ibu Gembala yang tergabung dalam FKGK Kabupaten Sumbawa, para undangan dan simpatisan yang sudah berkenan hadir, Bapak, Ibu Gembala, Penatua, dan seluruh jemaat GKT Ebenezer Sumbawa yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai Natal untuk kita semua. Rangkaian acara Natal telah sama-sama kita lewati. Panitia dalam hal ini ingin menyampaikan dua hal, yaitu ucapan terima kasih dan tanda terima kasih.
Baik, sebagai ucapan terima kasih, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Gembala dan Penatua GKT Ebenezer Sumbawa yang telah mempercayai kami panitia untuk mengawali ibadah perayaan Natal GKT Ebenezer Sumbawa tahun 2023. Perayaan ini tidak mungkin akan terlaksana tanpa dukungan dari seluruh jemaat GKT Ebenezer Sumbawa, baik dukungan doa, pikiran, tenaga, dan dana. Kami segenap panitia menyampaikan ucapan terima kasih. Begitu juga untuk para donatur yang telah mendonasikan dan yang tidak mau disebutkan namanya, kami ucapkan terima kasih. Panitia juga tidak akan lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada aparat keamanan yang sedang bertugas di depan, baik aparat TNI, Polri, Pol PP, dan tentunya dari anggota jemaat GKT. Mudah-mudahan Bapak-bapak tetap dalam keadaan sehat, begitu juga keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih juga ditujukan untuk Bapak Ibu Gembala yang tergabung dalam FKGK Kabupaten Sumbawa yang tak henti-hentinya mendoakan kami dan mengajarkan kami dombanya untuk bagaimana hidup berjemaat dan bergereja di Kabupaten Sumbawa. Serta tidak henti-hentinya mengingatkan kami agar tetap setia melaksanakan amanat agung untuk menjadi dan menjadikan murid Kristus. Yang spesial panitia ucapkan untuk paduan suara, Bapak Kris, Dr. Kris, dan Dr. Cincing. Terima kasih karena telah bersama-sama terlibat dalam perayaan Natal. Saya mohon kita semua memberi aplaus bagi paduan suara. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sama-sama telah mendengarkan firman Tuhan tentang sukacita bagi dunia. Biarlah kabar sukacita ini dapat memberi warna tersendiri di dunia yang dalam keadaan tidak baik-baik saja ini. Dan sebagai tanda terima kasih panitia ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Apakah sama senang dengan sukacita? Menurut Bapak-bapak, apakah sama senang dengan sukacita? Beda ya? Panitia juga setuju. Kalau dikatakan beda. Karena kalau malam ini Bapak, Ibu, Saudara, Saudari mencari senang, dunia bisa memberikannya. Tapi kalau Bapak, Ibu, Saudara, Saudari mencari sukacita, hanya Tuhan yang dapat memberikan. Karena senang bagian dari sukacita. Senang itu berurusan dengan kepuasan karena kita menerima sesuatu dari luar. Sedangkan sukacita itu berurusan dengan sikap kita terhadap sebuah keadaan. Baik senang, baik susah, kita tetap sukacita. Karena sukacita dapat menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, setelah perayaan Natal ini selesai, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Jadilah duta-duta pembawa kabar sukacita, dimulai dari lingkungan keluarga, kabupaten,
provinsi, negara, dan ujung-ujung dunia, biar seluruh dunia penuh dengan sukacita. Joy to the world, sukacita bagi dunia. Dan yang terakhir, saya atas nama hamba Tuhan, Penatua, dan seluruh jemaat GKT Ebenezer Sumbawa Besar menyampaikan selamat merayakan Natal tahun 2023 dan menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Yusuf yang telah memberikan kata sambutan. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berada di dalam paling penghujung acara pada malam hari ini. Kita akan berdoa untuk menikmati berkat Tuhan yang telah disediakan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan telah membimbing dan menyertai di dalam ibadah Natal pada malam hari ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama menikmati berkat yang telah disediakan. Kiranya ya Tuhan, melalui berkat yang telah tersedia ini kami memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan bersalam-salaman satu dengan yang lainnya dan katakan selamat hari Natal. Silakan untuk menuju ke meja belakang untuk menikmati berkat yang telah disediakan.